Dirut PT Corpus Prima Mandiri yakni, Kristiono Gunarso terpaksa harus jalani proses hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, lantaran, beberapa nasabah yang menginvestasikan uangnya miliaran rupiah tak kembali alias merugi. Proses hukum tersebut, pihak Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Negeri Surabaya menghadirkan ahli perbankan guna memberikan keterangan sesuai keahliannya. Inti dari ahli yaitu, Rouli Anita Valentina mengatakan, perusahaan yang menggalang dana dari masyarakat kemudian dananya disalurkan ke perusahaan-perusahaan lainnya, untuk kegiatan yang menghasilkan produk jasa atau giat tertentu tapi bukan perbankan namun kegiatannya selayaknya seperti di bank. Ahli menerangkan, awalnya kegiatan ini tidak ada masalah tapi ujung-ujungnya bermasalah juga seperti halnya, dana nasabah yang tidak kembali. Ahli menyimpulkan ilustrasi yang disampaikan sang pengadil berupa, jika produk promissory note yang ditawarkan dengan bunga lebih tinggi dari bank atau produk secara spesifikasi menyerupai harus ada izin dari OJK. Terkait surat sanggup yang mengacu pada pasal 74, jika tidak terpenuhinya profit maka beda yang mulia dengan deposito. Ahli juga memaparkan terkait, promissory note yang dipersamakan dengan surat sanggup menurutnya, tidak mencantumkan klausul maka secara hukum produk tersebut tidak bisa dikatakan surat sanggup. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Pada akhirnya kemudian disalurkan kepada PT yang lain, perseroan yang lain. Nah ini mirip sekali dengan karakteristik bank. Jadi bank itu kan menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan kepada pihak lain. Bank tidak mempergunakan uang yang dihimpun itu untuk kegiatan untuk menghasilkan produk tertentu atau jasa gitu ya, jasa servis kepada masyarakat, tapi bukan dalam bidang perbankan gitu yang mulia ya. Maksudnya bukan artinya bukan di luar bank gitu, misalnya jasa kesehatan atau jasa apa, tetapi memang jasa perbankan yang menipu dan menyalurkan kepada pihak lain. Nah ini saya melihat ketika ada indikasi ke arah sana sebenarnya memang promissory note tersebut semakin membuktikan bahwa perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usaha sebagaimana layaknya bank. Itu yang mulia. Oke. Ini mohon maaf, saya pernah tanya salah satu saksi di sini bahwa perbedaan antara deposito dengan produk yang dikeluarkan oleh terdakwa ini diantaranya adalah kalau produk yang dikeluarkan terdakwa bunganya tidak tunduk pada BI rate. Yang kedua, pinjamannya itu tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Tidak ada perbedaannya. Izin yang mulia, kalau terkait dengan itu sebenarnya ada beberapa dalam praktik perbankan juga ditemui bahwa ada beberapa bank yang memang memberikan bunga di atas bunga yang ditetapkan. Apakah itu merupakan suatu apakah itu kemudian bisa dikatakan pelanggaran dengan pelanggaran yang gitu. Tapi kemudian apakah diperbolehkan? Ya pada akhirnya ketika tidak ada masalah, ya kedua belah pihak bisa jadi sama-sama senang gitu kemudian. Tetapi kalau kita bilang perbedaannya ternyata di dalam praktik perbankan ada bank-bank dan ini bahkan yang paling banyak sih terkait dengan bank perkreditan rakyat yang memberikan bunga melebihi daripada bunga yang ditetapkan. Jadi kalau dikatakan perbedaannya ternyata dalam praktik perbankan ada tidak hanya satu dua gitu, tapi ada beberapa bank juga yang menjalankan praktik seperti itu. Dan memang sanksinya adalah ketika praktik itu dijalankan, bank itu kemudian dicabut izin usahanya, maka yang praktikkan pemberian bunga melebihi dari bunga yang ditetapkan, maka nasabah yang bersangkutan itu tidak mendapatkan penggantian dana dari LPS Lembaga Penjaminan Simpanan sebesar 2 miliar rupiah yang kemudian sebenarnya itu menjadi kalau dikatakan perbedaan dalam praktik perbankan ternyata ditemui gitu yang kemudian ada tidak hanya satu dua bank tapi ada beberapa bank khususnya yang banyak melakukan itu adalah bank perkreditan rakyat yang kemudian. Terakhir ya, mempertegas dari pertanyaan dasar sebenarnya ada produk yang apa ya kalau dilihat dari unsur promissory note seperti
ataupun surat sanggup saya tunjukkan ada bagian unsur dipenuhi. Tapi apabila dilihat dari unsur-unsur deposito juga ada juga di situ. Jadi semacam gabungan, gabungan unsur-unsur gabungan. Saksi tadi ditanya, ahli tadi ditanya oleh dia, apakah produk yang seperti ini bisa dikatakan sebagai apa tadi? Masuk golongan, ya itu tadi. Betul. Apakah ini masuk golongan apa ya? Surat sanggup atau gabungan? Tidak ya. Terima kasih Mulia izin menjelaskan yang Mulia. Tadi sebagaimana yang diilustrasikan itu kembali lagi kita kepada persyaratan di pasal 174 KUHP. Nah ternyata tadi yang sebagaimana dipaparkan dan diilustrasikan oleh pihak penuntut umum itu tidak ada klausul kesanggupan membayar tanpa syarat. Dan ketika klausul tersebut tidak tercantum secara eksplisit, secara tegas di dalam produk dimaksud, maka produk tersebut kita tidak bisa klasifikasikan sebagai suatu surat sanggup sebagaimana diatur di dalam pasal 174 KUHP. Terlepas pihak yang menerbitkan menamai produk tersebut sebagai surat sanggup, karena ternyata hukum tidak dapat memandang produk tersebut. Berarti ada salah satu syarat yang dikehendaki 174 tidak dipenuhi, gitu kan? Berarti kan karena ini syarat kumulatif, maka ya tidak termasuk surat sanggup sebagaimana yang dimaksud 174. Kemudian di sini termasuk golongannya mana? Apakah termasuk deposito? Nah, ciri-ciri deposito tadi sudah disebutkan ya. Nah, apa tadi bedanya tadi ya? Deposito itu sebenarnya karakteristik yang paling utama itu ketika dia merupakan simpanan yang pengambilannya tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu yang mulia, tetapi dia dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu. Di promisori terutama dia ada tentu waktunya juga, nggak bisa sewaktu-waktu. Ada sebagaimana yang diilustrasikan, ketika sewaktu-waktu maka dapat disimpulkan memenuhi salah satu karakteristik daripada deposito yang mulia. Ada bunga. Ada bunga itu juga salah satu karakteristik karena bahkan ada cashback. Iya. Cashback bukan diri deposito. Itu juga ada diskriminasi juga uang, itu juga salah satu karakteristik dari deposito yang mulia. Oke, tadi sudah dijelaskan kalau ada bentuk surat yang seperti ini apakah termasuk kategori yang harus izin OJK atau bukan? Tapi satu pendapat tadi masuk ya, terserah pendapat tadi ya. Gitu kan ya? Betul lagi begini? Iya. Betul yang mulia. Kalau menurut pendapat tadi. Penelaahan saya produk tersebut yang tadi diilustrasikan dapat dikatakan sebagai simpanan, yaitu baik nanti disamakan dengan itu karena memiliki karakteristik yang sama yang menyerupai deposito, sehingga ketika pihak yang menawarkan produk tersebut dan produk tersebut menghimpun dana masyarakat, maka harus memperoleh izin bukan sebagai bank lebih dahulu. Ini kategori produk yang harus izin. Betul yang mulia. Karena ini juga sebenarnya sudah ada jurisprudensi dari putusan kasasi ini di tahun 2013 yang mulia, yang memutuskan hal yang sama dengan kasus Ikasa juga yang mulia, bahwa walaupun pihak itu menamakan sebagai promissory note, itu dikatakan sebagai suatu simpanan dengan sama untuk hal yang serupa dengan apa yang tadi diilustrasikan oleh pihak penuntut umum yang mulia.
Ya, saudara ahli ya. Tadi kalau mendengar penjelasan mengenai surat sanggup atau promissory note, sesuai dengan pasal 74 KUHP itu diperlukan 7 ya persyaratan. Artinya pengertian surat sanggup itu dijelaskan dalam pasal 74 KUHP. Itu kalau kita bayangan itu masih belum jelas benar ya kalau awal-awal. Nah, bagaimana kalau dicontohkan dalam praktek? Saudara saya misalnya ada wesel, ada cek, ada surat laporan hutang. Nah, yang dimaksud dengan surat sanggup ini contohnya seperti apa sih? Mau cek gitu? Ada nggak begitu? Mana? Nah, saya nggak memberikan contoh. Kalau simpanan itu bisa ada deposito kan, ada tabungan biasa. Atau gini, surat sanggup itu cek itu termasuk surat sanggup itu atau wesel termasuk nggak surat sanggup itu? Izin yang mulia, beda yang mulia. Ya. Kalau cek punya pengaturan sendiri, kalau surat sanggup itu punya pengaturan sendiri. Kalau cek dia memang secara penamaan juga udah berbeda dan secara persyaratan juga beda ya mungkin. Beda ya? Iya ya. Kalau dengan pengakuan hutang itu sama nggak? Atau gimana? Benar? Kalau surat pengakuan hutang itu nama lain sih yang mulia. Ada beberapa pihak yang memberikan nama lain daripada surat sanggup itu adalah surat pengakuan hutang. Oh, nama itu sama ya? Sama ya? Beberapa pihak memberikan nama lain daripada surat sanggup itu adalah surat ada tapi yang jelas kalau di pramus atau surat sanggup gitu yang mulia. Kalau saya lebih saya lebih prefer menggunakan istilah surat sanggup. Kalau istilahnya itu mendapatkan promissory note ya, betul ya? Iya yang mulia. Terima kasih. Kami melanjutkan saudara ahli. Jadi intinya saudara menerangkan bahwa promissory note ini mempunyai karakteristik yang sama dengan simpanan sebagai deposito gitu ya, ini kan gitu ya? Justru ini yang terlihat ketika tidak terpenuhinya tidak tercantumnya formula kesanggupan membayarkan syarat itu, maka ini bukan merupakan suatu surat sanggup yang mulia. Jadi memang itu merupakan hal yang surat sanggup dengan simpanan itu dua hal yang berbeda yang mulia. Untuk lain yang dibersamakan. Ya, mempunyai karakteristik yang sama, bukan begitu maksudnya? Bukan yang mulia. Untuk lain yang dibersamakan. Jadi ketika ada suatu yang tadi yang saya coba menyampaikan adalah ketika ada suatu produk walaupun dinamakan sebagai promissory note, tapi ternyata produk tersebut tidak mencantumkan klausula kesanggupan membayar tanpa syarat, maka produk tersebut secara hukum tidak dapat diklasifikasikan sebagai surat sanggup yang mulia. Jadi bukan surat sanggup memiliki kesamaan dengan simpanan, tetapi dua produk surat sanggup dan produk simpanan merupakan dua hal yang berbeda yang mulia. Kalau kita menerbitkan surat sanggup itu sepanjang bukan surat berharga komersial, maka kita tidak perlu memperoleh izin dari siapapun. Tetapi dengan keberlakuan undang-undang PPSK itu menjadi agak berbeda gitu ya, itu perlu disampaikan. Tetapi untuk simpanan, sebelum simpanan itu kemudian ditawarkan kepada masyarakat, pihak yang menawarkan harus lebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank.
Ya, artinya apakah boleh disimpulkan kalau mempunyai karakteristik yang sama dengan simpanan harus izin? Apakah itu Betul. apakah itu Insulinol atau yang lainnya? Gitu. Betul, walaupun Ya. pihak tersebut menamakan produk itu sebagai Insulinol, yang penting bukan penamaan pihak yang menerbitkan, tapi apakah produk tersebut memenuhi surat sanggup sebagaimana diatur di pasal 174 KHD, dan kemudian apakah produk tersebut memenuhi karakteristik simpanan atau tidak. Demikian yang mulia. Apakah ini bisa dikaitkan dengan ketentuan pasal penjelasan pasal 13 Undang-Undang Perbankan yang menyebutkan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu? Apakah memang ke sana arahnya? Betul yang mulia. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Iya, di penjelasan pasal 13 itu nomor perbankan itu artinya memang semakin menegaskan bahwa di bidang usaha perbankan itu bergerak sangat cepat, jadi simpanan dalam bentuk lain yang memenuhi karakteristik tabungan, giro, deposito atau sertifikat deposito itu dapat dikasihkan sebagai bentuk lain yang bersamakan dengan itu. Berarti fokusnya ke simpanannya ya, artinya. Fokus ke simpanannya ya. Maksudnya begini, kalau dari sisi perusahaan atau debitur sebagai penghimpun dana, dari sisi kreditur atau masyarakat sebagai yang menyimpan, kan begitu ya. Betul Ya. Fokus ke dalam terkait dengan simpanan, sehubungan dengan pasal 13 penjelasannya. Kalau itu yang disemakan maka harus izin, kan begitu intinya ya. Betul yang mulia. Nah ini fokusnya ke simpanan artinya, ya. Fokusnya ke simpanan. Betul yang mulia. Apakah itu merupakan suatu simpanan atau tidak? Sebenarnya apa tujuannya harus izin itu, apa tujuannya? Bisa dijelaskan kenapa harus izin? Nah ini yang mulia, sebenarnya kenapa harus izin gitu ya? Memang bank itu kan yang dapat kita lihat gitu ya, izin menjelaskan bahwa bank itu merupakan salah satu bidang industri yang paling ketat pengaturannya, bahkan bukan yang salah satu juga yang bisa dikatakan paling ketat lah yang mulia. Kenapa harus izin? Karena itu kan terkait dengan dana masyarakat yang mulia. Dana masyarakat ini artinya kan di situ masuk adanya kepentingan daripada masyarakat yang kemudian nanti juga mempengaruhi terkait dengan kepentingan perekonomian nasional yang mulia. Jadi memang tidak bisa sembarangan gitu yang mulia. Nanti khawatirnya tanpa izin ini nanti bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap keseluruhan perbankan, dan bisa bahkan juga nanti bisa terjadi terguncang perekonomian yang mulia. Dalam ilustrasi misalnya ya, kalau seorang perusahaan mengeluarkan PN ya, ternyata tidak diberitahu bahwa ternyata tidak ada izin. Tapi sebenarnya masyarakat ketika tidak jadi masalah, jalan biasa, tidak ada masalahnya, dan tidak masalah maksudnya tidak ada permasalahan, misalnya tidak terbayar karena sesuatu hal misalnya ada COVID, kan jalan terus gitu ya. Kemudian apa upaya yang harus dilakukan kalau seperti ini? Sebenarnya dia memang tidak tahu, kalau tidak diberitahu atau tidak tahu, atau diberitahu tapi ternyata tidak ada izin, apa yang harus dilakukan? Oleh masyarakat yang mulia ya. Ya. Sebenarnya terkait dengan nah ini menariknya yang mulia, kalau terkait dengan perbankan itu kan hubungan antara bank dengan nasabah ini kan ada hubungan yang diatur baik secara hubungan perdataan gitu yang mulia, yang perjanjian, dan juga selain itu juga ada ketentuan yang bersifat
publik gitu yang mulia. Jadi memang ketika ada pihak yang menghimpun dana dari masyarakat, kemudian penghimpunan itu melalui satu produk yang dapat klasifikasikan sebagai suatu simpanan, ya artinya di sini warga masyarakat yang mengalami kerugian gitu ya, itu bisa meminta pertanggungjawaban secara perdata maupun juga kemudian melihat daripada ketentuan undang-undang perbankan yang mulia. Dalam hal ini ketika tidak memperoleh izin usaha sebagai bank, maka dapat diminta pertanggungjawaban berdasarkan pasal 46 undang-undang perbankan yang mulia, melakukan upaya agar orang tersebut kemudian dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 46. Ya, menurut Ari demikian ya. Iya, yang mulia. Kalau dalam satu kasus misalnya masalahnya bukan soal izin, tapi walaupun tidak ada izin, seandainya tidak ada persoalan saya katakan masalah apa misalnya post manager misalnya, kan bisa jalan terus, tidak ada masalah misalnya, walaupun tidak ada izin. Atau ada lembaga-lembaga tertentu yang tidak perlu izin. Iya, yang mulia. Makanya ini menariknya itu yang mulia ya, karena kalau kita lihat daripada OJK, kalau kita melihat dari undang-undang OJK, undang-undang OJK itu kan atas bank yang mulia ya. Jadi memang untuk perusahaan yang kemudian menawarkan produk yang dapat diklasifikasikan sebagai simpanan, ini diawasi oleh siapa gitu ya. Nah ini memang menjadi bisa dikatakan hal yang menarik untuk dipertanyakan, karena kalau kita lihat undang-undang OJK tidak mencakup kewenangannya terhadap perusahaan-perusahaan non-bank yang mengelola produk simpanan gitu yang karena memang kewenangan OJK itu kan mengawasi perbankan. Jadi memang ya itu memang suatu hal yang dilematis gitu yang mulia. Tapi kalau dikatakan ketika bisa dikembalikan tidak ada masalah, izin yang mulia. Pada akhirnya gitu ya, kenapa di dunia perbankan, di bidang usaha perbankan ini diatur sedemikian rupa? Karena memang untuk mengantisipasi suatu kejadian ketika tidak bisa dikembalikannya dana yang terhimpun gitu yang mulia. Justru ketika memang semua bisa dikembalikan, memang pada akhirnya tidak ada suatu hal yang mungkin tidak jadi masalah, tetapi pada akhirnya itu hanya menunggu waktu gitu yang mulia. Karena ketika mendirikan bank itu sangat sulit sekali perizinannya, baik dari permodalannya maupun bahkan pemegang saham utamanya itu kan ada fit and proper test yang mulia ya. Untuk direksi, komisaris semuanya juga ada aturannya. Nah ini untuk mencegah terjadinya kegagalan pengembalian dana masyarakat yang berhasil dihimpun. Sebenarnya memang tujuannya ke situ yang mulia. Karena pada akhirnya ketika itu tidak dilakukan sesuai dengan aturan dan oleh orang-orang yang memang memiliki pengalaman dan skill yang memadai, pada akhirnya itu tidak akan berjalan dengan baik gitu yang mulia. Itu hanya menunggu waktu aja sebenarnya. Ya, baik, terima kasih. Saya kira cukup ya. Ya. Keterangan pendapat kami tidak perlu ditanggapi oleh terdakwa karena pendapat bukan hal yang fakta. Ya, terima kasih Andi. Ya, bisa keluar dari forum. Kita akan lanjutkan saksi ahli berikutnya. Namun kita mau break dulu ya sekitar 10 menit ya. Baik, yang boleh izin meninggalkan ruang. Ya, bisa. Ya.